Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Baik, di pertemuan kelima ini kita membahas modul 4, yaitu dengan unit kompetensi melakukan proses produksi roti. Nah, seperti apa penjelasannya? Jangan lupa sediakan catatan untuk mencatat materi yang saya terangkan di sini, dan jika ada tugas nanti silahkan dicatat juga ya tugasnya apa dan diupload di Google Classroom seperti biasa. Baik, sudah siap ya? Kita lanjut ke materi. Melakukan proses produksi roti. Nah, tujuan pembelajaran hari ini di unit kompetensi ini adalah yang pertama, memilih dan menangani bahan untuk proses produksi roti. Yang kedua, memilih dan menyiapkan peralatan produksi roti. Yang ketiga, mengendalikan proses dan menilai mutu hasil. Yang keempat, mengemas hasil produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan. Dan yang kelima adalah menghitung biaya atau HPP atau BEP ya itu. Nanti di tujuan pembelajaran kelima itu nanti saya sediakan modul sendiri. Baik, untuk part 1 itu kita bahas bahan-bahan roti terlebih dahulu ya. Setidaknya kalian harus mengenal bahan-bahan roti seperti itu. Nah, ini pengertian roti dulu ya. Roti kalian sudah familiar ya pasti ya dengan roti. Dan roti sekarang itu sangat bermacam-macam variasi dan beragam. Pengertian roti sendiri adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti atau fermipan, kemudian dipanggang. Nah, adonannya boleh ditambah garam, gula, susu, atau bubuk susu, lemak, dan bahan-bahan pelezat seperti coklat, kismis, sukade, dan sebagainya. Itu menurut standar industri Indonesia. Next, sekarang kita ke perbedaan. Jangan semuanya itu disebut dengan roti ya. Nah, ini perbedaan antara roti, cake, dan kue kering. Yang pertama, kalian bisa lihat di situ roti, 2 cake, 3 kue kering ya. Dari segi bahan. Nah, dari segi bahan di sini untuk roti itu menggunakan tepung protein tinggi dan dicampur dengan sedang. Kemudian ada mentega, gula, telur, dan ragi. Suhunya, suhu pemanggangannya itu antara 180 derajat sampai 200 derajat. Kemudian dia memerlukan fermentasi di sini ya. Itu untuk roti. Kemudian untuk cake itu biasanya kita pakai cake itu kayak bolu seperti itu ya. Tepung protein sedang untuk bahannya. Kemudian mentega, gula, dan telur. Suhunya, suhu pemanggangannya kurang lebih sama ya, 180 derajat sampai 190 derajat. Kemudian dia tidak memerlukan fermentasi. Next adalah kue kering. Nah, kue kering di sini kita pakainya adalah terigu protein rendah. Kemudian mentega, gula, dan telur. Untuk suhu pemanggangannya adalah 150 sampai 160 derajat Celcius dan tidak memerlukan fermentasi. Nah, sekarang kita ke roti tawar. Roti tawar pasti familiar sekali ya. Kita bisa melihat dua bentuk di sini. Kita lihat ke ciri-ciri dulu. Daging roti tawar itu biasanya warnanya putih. Kemudian rasanya tawar, tidak manis, dan cenderung asin. Penggunaan gula maksimal 10%, penggunaan garamnya minimal 2% dari berat tepung. Kemudian bentuk rotinya itu ada dua ya, ada open top. Nah, open top itu seperti ini. Dan sandwich loaf. Next, sekarang kita ke roti manis. Nah, ciri-ciri roti manis antara lain warna daging roti itu tidak terlalu putih, jadi agak kecoklatan ya, karena dia dipengaruhi oleh beberapa bahan yang digunakan seperti kuning telur, margarin, susu, dan pewarna. Kalau biasanya roti manis agak ada rasa mocha sedikit, itu kan warnanya agak kecoklatan seperti itu ya. Kemudian rasa manis itu penggunaan gulanya lebih tinggi daripada roti tawar tadi, 15% dari berat tepung. Kemudian roti ini sebagian besar ada isinya dari roti isian manis
seperti coklat, selai, strawberry, kemudian blueberry seperti itu ya. Ada yang rasa kelapa dan lain-lain. Kemudian ada yang rasa asin. Jadi di sini walaupun rasanya misalkan sosis dikasih dengan mayones ataupun tuna ataupun ayam dikasih saus yang cenderung asin, tapi tetap namanya roti manis. Karena apa? Kita melihatnya dari penggunaan bahan rotinya, bukan bahan isiannya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah bentuknya beragam dan bervariasi. Jadi ada yang dikepang, ada yang bentuk bulat, kemudian ada yang bentuk panjang seperti itu ya. Next, kita ke bahan-bahan. Nah, jenis bahan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bahan utama roti, kemudian bahan penolong dan bahan tambahan. Untuk bahan utama roti itu ada tepung terigu, ragi, dan air. Nah, itu 3 ini sudah bisa membentuk roti seperti itu. Kemudian bahan penolong itu ada gula, garam, susu, lemak, dan telur. Itu untuk memperkaya rasa seperti itu ya. Kemudian menambah nutrisi. Kalau kita lihat roti-roti di Eropa itu kan ini ya, lebih lumayan keras dibandingkan roti di Indonesia atau Asia yang cenderung lembut dan berasa seperti itu. Kalau roti-roti di Eropa itu kan memang dari bahan utama saja seperti itu. Jadi dia adonannya dia cuma tepung terigu, ragi, dan roti, dan cenderung lebih keras. Kemudian bahan tambahannya itu ada bread improver, pengawet, dan pewarna. Itu jenis bahan ya. Next. Nah, sekarang kita ke tepung terigu. Tepung terigu di sini saya contohkan yang merek Indonesia saja ya. Tepung terigu itu hasil penggilingan biji gandum, mengandung gluten atau protein gandum, mampu menahan gas atau strength, mampu memanjang dan bersifat elastis. Jenisnya terdiri dari 3 ya. Di sini ada tepung protein tinggi. Tadi yang disebutkan kalau tepung protein tinggi itu digunakan untuk roti yang memerlukan fermentasi dan mengembang seperti itu. Seperti donat, kemudian roti manis itu pasti menggunakan tepung protein tinggi. 12%, kemudian tepung protein sedang itu antara 10-11%, dan tepung protein rendah itu untuk antara 8-9%. Nah, di sini contohnya ya sudah di ini ya. Kalau tepung protein tinggi kita lebih kenal dengan merek Cakra kembar ya. Jadi kalau kalian bikin donat jangan pakai kunci biru seperti itu. Karena kunci biru itu khusus untuk kue kering, ya kan? Tadi kue kering seperti nastar atau kastengel ataupun tambrin seperti itu ya. Untuk donat sama roti manis itu menggunakan tepung protein tinggi Cakra kembar. Kemudian tepung segitiga biru yang umumnya kita ini sangat umum ya, karena di sini dia juga untuk campuran donat juga, untuk campuran roti. Kemudian biasanya buat bolu ya, bolu, cake seperti itu tuh, gorengan. Nah, itu tepung segitiga biru. Kemudian yang terakhir adalah tepung kunci biru. Nah, ini tepung protein rendah, itu bisa digunakan untuk kue kering seperti itu. Oke, next. Nah, tepung terigu. Penyimpanannya simpan dalam tempat yang sejuk, tidak panas, dan tidak ngap. Kemudian jangan terkena sinar matahari langsung. Ruang tempat menyimpan harus mempunyai ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Jauhkan dari bahan yang berbau tajam, serta bahan yang kelembapannya tinggi. Jauhkan dari bahan, tidak boleh bersentuhan dengan lantai ya. Jadi harus dikasih alas atau ditaruh di rak, itu lebih aman. Kemudian ruang tempat menyimpan tepung harus dibersihkan secara berkala. Oke, next. Nah, kita ke air sekarang. Kita menguraikan komponen roti ya. Tadi tepung terigu, yang kedua air. Fungsi air di sini adalah untuk melarutkan bahan yang digunakan.
kemudian membentuk gluten, mengontrol suhu adonan, mengontrol kepadatan adonan, dan mengontrol fermentasi. Yang selalu diperhatikan dalam penggunaan air itu adalah kebersihan ya. Jadi pastikan airnya bersih, tidak berasa, tidak berwarna seperti itu. Kemudian tidak berbau juga ya, dan tidak terindikasi adanya bakteri dalam air. Kemudian temperatur itu harus diperhatikan, karena untuk membuat roti itu biasanya air yang dipakai adalah air es seperti itu, dan pH air. Oke, next kita masih ke air. pH parameter untuk menentukan keasaman air diukur dengan index number ya, dari angka 0 sampai 14. Ini nanti dibaca sendiri ya. Untuk pH tinggi itu mengakibatkan efek adonan, fermentasi rotinya cenderung lebih lambat. Kemudian kalau pH rendah itu biasanya timbulnya banyak gelembung pada permukaan roti, kemudian fermentasinya juga lebih cepat. Kalau pH-nya tinggi, yang harus dilakukan adalah menambah jumlah ragi atau menambah jumlah susu atau cuka atau laktidasi. Kemudian kalau pH-nya rendah itu tidak ada treatment khusus, hanya perlu diperhatikan dengan ketepatan waktu produksi. Next, sekarang kita ke ragi ya. Ragi kalau kalian kenal itu dengan istilah fermipan. Nah, boleh. Ragi atau yeast ini terbuat dari bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jadi penyimpanannya harus benar-benar diperhatikan pada suhu 4 derajat Celcius setelah dibuka kemasannya. Jadi kalau kalian punya ragi, kemudian raginya itu masih sisa, itu tolong ditutup yang rapat dan disimpan di kulkas seperti itu ya. Nah, fungsinya adalah mengembangkan adonan dengan menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida, kemudian memberikan rasa dan aroma, kemudian memperlunak gluten dari asam yang dihasilkan selama proses fermentasi. Jenis raginya ada ragi instan, ragi koral, dan ragi basah ya. Untuk ragi yang sering digunakan di industri dan kita itu biasanya kan memang ragi instan seperti ini, bentuknya butiran. Oke, merek yang terkenal ya Fermipan ya. Itu. Next, gula sekarang. Gula, jumlah pemakaian roti tawar itu gulanya 10% dari total tepung. Untuk roti manis itu minimal 15% dari total tepung. Fungsinya adalah sebagai sumber energi bagi ragi gitu ya. Jadi biasanya untuk mencampur ragi, memasukkan ragi itu pasti berbarengan dengan gula seperti itu. 2, memberikan rasa manis. Yang ketiga, memberikan warna. Kemudian yang keempat, melembutkan gluten. Yang kelima, menahan keempukan roti lebih lama dan memperpanjang masa simpan. Oke. Next, sekarang kita ke garam. Nah, garam yang baik dulu tipsnya ya. Garamnya tidak mudah larut, halus, tidak menggumpal, dan tidak mengkristal dalam bentuk butiran-butiran besar gitu ya. Bersih dan kering dan tidak berminyak. Itu tips untuk memilih garam yang bagus untuk roti. Kemudian garam itu fungsinya, yang pertama, memberikan rasa gurih pada roti, kemudian menambah kelihatan gluten, kemudian mengatur dan mengontrol fermentasi dan memutihkan daging roti. Tipsnya di sini, hindari pencampuran langsung antara garam dan ragi karena itu mengakibatkan matinya ragi atau proses fermentasi dari aktivitas ragi ini tidak maksimal seperti itu. Jadi pastikan pemberian garam itu adalah setelah diberikannya ragi dan gula. Baru kalau biasanya itu kalau buat roti itu tuh kalau adonan sudah dimasukkan tepung, kemudian telur dan air, itu nanti dimasukkan gula sama ragi. Nah, baru nanti diuleni setengah kalis baru dimasukkan garam. Next, lemak sekarang. Nah, lemak di sini kan kita biasanya memakai mentega atau margarin ya.
Fungsinya adalah sebagai pelumas untuk mengembangkan sel dan memperbaiki tekstur. Kemudian mempermudah proses pemotongan roti. Yang ketiga, memberikan kelembutan pada serat roti dan memperpanjang masa simpan roti. Jenis lemak itu ada margarin, ada shortening, dan ada butter. Seperti itu ya. Kalau margarin itu dari 80-90% dari lemak nabati. Kemudian ada air 16%, 2% sampai 4% garam, dan emulsifier. Kemudian shortening itu 99% dari lemak nabati atau hewani dan 1% air. Dan kalau butter itu menggunakan 83% dari lemak susu, jadi hewani ya. Kemudian 14% air dan 3% garam. Biasanya memang yang lebih mahal itu memang penggunaannya dengan butter ya, karena lemak susu, aromanya itu jadi lebih kuat dan lebih lebih mahal seperti itu ya. Untuk roti-roti mahal kan biasanya menggunakan butter. Next, telur sekarang. Nah, fungsi telur di sini adalah yang pertama penambah nutrisi ya, protein, kemudian memperbaiki warna roti, memperbaiki susunan sel remah roti, memberikan kelembapan pada roti, dan menghaluskan serta melembutkan tekstur. Nah, note-nya ya. 1. Kuning telur dapat membuat lembut dan halus tekstur dan serat roti. Kemudian putih telur itu menguatkan gluten sehingga volume roti itu semakin besar. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan telur adalah telur itu kita ukur dalam gram ya, dalam berat ditimbang, bukan dalam butiran gitu. Jadi misalkan membuat donat, yang dibutuhkan donat atau roti manis yang dibutuhkan itu kuning telur berapa gram, kemudian putih telurnya berapa gram. Jadi bukan satuan untuk telur itu 1 butir kuning telurnya 1 butir kuning telur, atau putih telur 2 butir seperti itu ya, bukan ya. Jadi untuk resep yang baik itu menggunakan gram atau ditimbang seperti itu. Next, sekarang ke susu. Nah, susu itu sebagai penambah nutrisi, penambah rasa, memberikan aroma, menambah volume, memberikan warna roti, memperkuat gluten, menambah daya serap air, dan memperbaiki serat roti. Nah, notnya di sini kalau susu skim itu kandungan lemaknya 1%, kalau full cream itu 29%, susu evaporasi itu campuran antara nabati dan hewani, SKM itu campuran antara susu dan gula yang disarikan, dan susu segar itu harus dimasak 70 derajat Celcius sebelum digunakan. Oke, next. Sekarang bread improver ya, ini mereknya biasanya pakai Bakery Plus. Itu fungsinya adalah membuat roti empuk lebih lama, kemudian jaringan tekstur dan serat roti halus, volume roti menjadi lebih besar, membantu produksi dan menahan gas saat fermentasi dan pembakaran berlangsung. Kemudian pemakaiannya itu antara 0,2 sampai 2% ya. Kemudian bahan yang terkandung adalah vitamin C, emulsifier, enzim, dan mineral ragi serta filler. Kemudian pengawet. Biasanya ini berfungsi untuk menunda proses timbulnya jamur, bukan menghilangkan jamur seperti itu ya. Jadi berfungsi menunda saja. Nah, jenis pengawet roti yang umum digunakan adalah kalsium propionat. Kemudian keawetan roti sangat ditentukan oleh kebersihan saat produksi, kebersihan ruang produksi, kebersihan saat packing. Jadi pastikan kalau misalkan mau packing itu roti harus benar-benar dingin ya. Jangan masih hangat kemudian di plastik. Nah, itu akan mempercepat timbulnya jamur. Kemudian kesempurnaan saat pembakaran dan isian roti yang banyak mengandung airnya. Nah, biasanya kan kalau ayam seperti itu ya, ayam, tuna itu lebih cepat basi daripada isian coklat, kemudian keju seperti itu. Next. Nah, kita ke peralatan ya. Sebenarnya banyak sekali peralatan di sini. Dari sini, nah ini ada mixer ya. Kemudian ada oven. Oven itu ada oven yang paling simple itu ada oven tangkring ya. Biasanya
itu harganya sekitar 100 ribuan, itu yang kita keringkan di kompor ya, dengan tanpa pengatur suhu, yang memang simpel sekali gitu kan. Yang kedua, di atasnya ada oven listrik yang ukuran 3 liter seperti itu ya, itu oven rumahan. Kemudian ada lagi oven gas dan oven gap yang menggunakan gas serta listrik seperti itu, yang ada pengatur suhunya. Kemudian ini scraper. Nah, scraper, pastikan scraper ini digunakan untuk mengiris adonan. Jadi misalkan adonan sudah kalis kemudian dibagi, itu jangan dicubit-cupit seperti ini ya, jangan dicubit-cubit seperti ini, tapi menggunakan scraper untuk memotong atau gunting, karena itu akan mempengaruhi adonan seperti itu, atau merusak gluten kalau misalkan disobek-sobek seperti itu. Yang ini dough divider, jadi ini mesin pembagi adonan ya, ini untuk industri yang sudah besar biasanya. Kemudian mesin proofing, kalau ini mesin proofing otomatis ya, pakai mesin, jadi ada pengatur suhunya. Kalau proofing manual ya biasanya ditutup dengan serbet basah seperti itu ya, atau dengan rak proofing biasa yang dilapisi dengan plastik. Nah, itu manual. Nah, kelebihan proofing yang seperti ini, ada pengatur suhunya, itu fermentasinya jadi lebih cepat seperti itu. Jadi kita tidak perlu, misalkan suhu lagi dingin udaranya, kita tidak berpengaruh dengan proses proofingnya, proses pengembangan roti, karena suhunya sudah diatur dan dia mengurangi waktu proofing jadi lebih singkat 50% seperti itu. Tapi untuk proofing manual ya, untuk fermentasi akhir itu biasanya 60-90 menit seperti itu. Saringan ya untuk menyaring gula halus atau tepung terigu untuk mengayak. Kemudian ini ada whisk untuk mengaduk adonan kalau tidak punya mixer. Masih banyak lagi ya, ada loyang juga, loyangnya bermacam-macam. Ada spatula di sini. Kemudian ada rolling pin. Nah, rolling pin itu untuk menggilas adonan, itu namanya rolling pin. Kemudian ada lagi banyak ya yang di roti itu. Ini cetakan kecil-kecil seperti ini. Oke. Next, kita ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita break dulu untuk part 2.